boleh ku berhentikan motorku nih dek? Dimatikan ya motor. Boleh ku nyanyikan lagu untukmu dek? Nanti kalau kau tahu lagunya sambung ya dek? Mulailah menyanyi jantan kayak cicak nih. Apa kata jantan tuh? Boleh colek ya. Nyambung lah. Boleh bang nah. Ditambah silakan saja pilih yang mana. Apa nggak jantan tuh nyambung? Baiklah adek, abang ambil kuda-kuda. Selesai. Kun fayakun. Nauzubillahi min. Maka kalau hari ini kau sudah jadi santri, kau tak boleh melakukan itu. Kau harus punya beda dengan anak-anak yang tak jadi santri. Jaga nama baik Nahdlatul Ulama. Insya Allah. Sehat-sehat buat adindaku semua. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 10:30. Enggak, saya nanya, saya sampai jam berapa Bu kira-kira? Sampai subuh. Gini. Boleh saran, tapi mikir dulu. Kau bayangkanlah aku kalau ngomong sampai subuh, itu mulutku koyak, tau kan? Itu yang pertama. Yang kedua, aku berbicara sesuai tarif. Maksudmu enggak, kau jangan berpikiran buruk samaku. Kalau perkara amplop dalam berceramah ini, demi Allah aku nggak butuh kiai tenan. Maaf, ini yang ngajari Buya saya. Beliau masih hidup, namanya Buya Sofyan Ja'far, Pak. Beliau pesan sama saya, Cai, kalau kau berdakwah jangan kau harapkan amplop. Dosa besar ceramah mengharapkan amplop, dosa besar. Tapi lebih besar dosa panitia kalau ngundang nggak ngasih amplop, itu lebih besar. Astagfirullahaladzim. Secukupnya saja ya, seberapa tahannya saya ngomong ya. Karena kalau saya habiskan semua, nanti Bang Alvin nggak nyanyi-nyanyi, enak kali lah dia. Orang yang bertugas malam ini kami dua kok, enak kali dia. Dia nyanyi 3 lagu dah, aku sejam, kan nggak adil namanya tuh. Nangis, kau pikirkan perasaanku kau, jangan gitu. Dah, ayo ngaji. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, hidup ini tidak pernah terlepas dari yang namanya tantangan, Bapak. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, semakin besar tantangan hidup yang akan kita hadapi. Pada dasarnya yang menyebabkan tantangan dalam kehidupan itu apa? Karena adanya perbedaan di antara kita, Pak. Padahal lewat perbedaan itulah yang membuat hidup ini jadi indah seharusnya. Betul apa ya? Karena yang indah itu hikmah, indah itu adalah hikmah, perbedaan itu adalah sebuah anugerah, Bapak Ibu. Sebuah berkah. Maka hidup ini seyogianya kita harus menghargai yang namanya perbedaan. Gitu loh. Dan itu tantangan, ya jelas tantangan, Pak. Apakah itu ujian? Ujian. Karena kita yang hidup ini memang tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian kok. Yang ngomong bukan saya, Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Yang ngomong Allah kok. Tidak kujadikan mati dan hidup itu, kata Allah, adalah liyabluwakum, untuk ujian. Liyabluwakum, ujian. Ini luar biasa ini.
Tapi ujian ini bukan hanya sembarang ujian, Pak. Ujian dalam hidup ini hanya bisa dirasakan sama orang-orang yang punya keimanan. Kalau orang yang nggak punya iman, nggak pernah nganggap hidup ini sebagai ujian. Makanya Profesor Dr. Sulaiman Al-Asqar itu dalam kitab namanya Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir, beliau menafsirkan kalimat liyabluwakum itu bahwasanya hidup ini ujian, tapi ujian itu cuma bisa dirasakan oleh orang yang punya iman. Jadi kalau orang hidup ini nggak punya iman, Bapak Ibu, dia nggak akan pernah merasa hidup ini ujian. Itulah orang yang kalau hidup suka-sukanya aja. Yang penting perut kenyang, yang penting tidur nyenyak. Perkara akhirat nggak dipikirkan, Pak. Betul ya? Ada nggak orang yang suka-sukanya aja hidup? Banyak. Ada yang datang di sini orangnya. Nggak ada di sini ya. Ini di sana. Di sini nggak ada, di sana. Cuman orang sana itu malam ini ke sini gitu loh. Maka hati-hati kita. Semua kita orang hidup diuji, Pak Dewan. Diuji nggak, Pak? Wah, berat kali ujiannya. Tengoklah, saking kan beratnya ujian, makanan di depan pun sampai nggak selera dimakan. Saking kan besarnya ujian. Jadi kiai diuji nggak? Angel. Jadi kiai ini berat. Berat. Semua kita diuji. Jadi camat diuji. Mat. Saya kan nanya, Pak. Diuji nggak? Diuji. Jadi lurah, diuji lur. Diuji. Kita semua diuji loh. Ustadz diuji, ya diuji loh. 2 minggu aku belum pulang. Berat kali ujianku. Besok baru pulang. Niat rapel besok ini. Berat ujian ini. Apa salah satunya ujian Ustadz? Ini fotoku ini. Ini ujian ini. Harusnya kan jauhkan sedikit dari fotonya Bang Alvin itu. Kalau gini kan banteng kali sih. Ini unsur kezaliman ini kayak gini. Ini foto saya ini ujian, Pak. Dari mana ujiannya Ustaz? Malam ini kita bangga. Saya selama safari dakwah di Batam ini di mana-mana foto saya terpampang, Pak. Berarti bangga dong Ustaz, bangga. Jadi di mana letak ujiannya? Letak ujiannya nanti selesai acara ini rebutan ngambil ini untuk tutup kandang ayam ini. Disitulah ujian berat kita. Hari ini wajahku bersih, besok udah betai-tai ayam aku. Kau pikir enak jadi suami ini? Setengah mati tau kau. Pergi pagi pulang petang, dan kadang nggak pulang-pulang. Rupanya bukan sabar. Sanksi. Biasanya yang kayak gitu itu pejabat itu. Kota Dewan, camat, lurah, RW pun kadang-kadang ikut-ikutan. Makanya jadi RW nggak sosok paten Pak Sangkot. Jadi RW kan itu tugasnya membantu lurah. Kadang orang dulu belum jadi apa-apa, jadi RW aja sombong. Jauh-jauh merantau dari Medan sampai Batam jadi RW. Hidup nggak usah so hebat kita lah. Ya Pak Sangkot ya. Dulu nggak jadi apa-apa, sekarang jadi RW sombongnya nauzubillah. Bukan RW sini, RW sana Pak. Tuh. Banyak orang sombong. Kenapa Ustadz? Gengsi dengan status sosialnya.
Nggak boleh kita nih hidup ini terlalu menyombongkan status sosial. Biasa aja. Tengok kiai-kiai kita nih, tawadu aja, slow aja. Santai aja. Karena orang duit-duit itu urusan gue ya. Masing-masing kita berjuang kok. Pikir aku nggak ngap-ngapan juga ini. Ya benar ya. Ini. Jangan hidup ini mengikuti gengsi. Hiduplah sesuai dengan kemampuan kita saja, Bu. Dengar. Jangan hidup ini kau merasa kau saja yang paling terzolimi. Lantas kau tidak memikirkan nasib kami. Ini aku bahas ini kok, Pak. Karena ini momennya halal bihalal. Jadi biar lempeng lagi kau. Jangan merasa paling benar aja hidupmu, tak apa. Ya benar bang, ini ku bela ini kaum-kaum teraniaya ini kok. Ya, tengok. NU sekota Batam, laki-lakinya tinggal ini kan hampir punah ini model-model begini. Makanya kita hati-hati. Berat jadi suami ini, luar biasa. Apa kata Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu? Apa itu Ustaz? Dengar, Bu, ada 3 yang menyebabkan Allah itu marah. Sampai sangkingkan marahnya Allah, aras bergetar. Apa yang buat marah itu Ustaz? 1, ketika kau seorang istri punya suara lebih tinggi daripada suara suamimu. Banyak istri sekarang Pak, lembut ngomong sama suami orang, tapi kasar sama suami sendiri. Betul nggak Pak? Tengok tuh. Tandai suami siapa itu? Tandai suami siapa? Banyak istri sekarang, perempuan sekarang lembut ngomong sama suami orang, tapi kasar sama suami sendiri. Ustadz kok paham? Aku korban. Tidak, maksudnya begini saja tuh, korban curhat bapak-bapak loh. Makanya hari ini kita hati-hati, jangan kita terlalu keras pada pasangan tapi lembut sama orang lain. Curhat. Ini kalau maaf jemaah perempuan nelpon saya itu lembut loh Pak. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Jangan lupa ya Ustaz, besok pengajian. Ustaz. Kami tunggu ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Aku pun terikut salam. Ini kan suami orang, tapi lembut kau bercakap. Giliran suami yang nelpon ngomel. Halo, udah di mana dek? Di mana? Setengah jam aku nunggu di pinggir jalan ini. Bedak pipa aku nomor 36 luntur. Cepat datang kemari. Coba. Padahal ini ridhomu loh Bu, ini ridhomu ini. Kita nggak usah cerita yang lain-lain dulu lah. Kalau maaf, di dalam rumah tangga kadang kita nggak bisa akur gitu loh. Karena masyarakat yang bagus akan lahir dengan rumah tangga yang baik. Kuncinya kan rumah tangga dulu. Ibda binafsi dulu. Kalau dimulai dari rumah tangga yang apik, yang bagus, maka nanti akan melahirkan anak-anak dan lingkungan yang baik, Pak. Bagaimana warga NU kita di Batam ini mau bagus? Ya kuncinya ada di rumah tangga NU itu. Kalau sudah apik, sudah baik, saling menghargai, maka akan melahirkan warga NU yang juga akan baik. Kenapa? Dibina di rumah. Gitu loh. Makanya maaf ya Bu, jangan sampai Allah marah gara-gara suaramu lebih keras daripada suara suamimu. Allah, apa? Suami yang kayak mana Ustadz yang harus kami hargai? Kalau mabuk ajanya kerjaan dia Ustadz, elah. Ngapain
dihargai. Nalah. Kami itu istri kan Ustaz, tergantung suami, tergantung imam. Ikut. Kali kau. Seakan-akan kami aja yang salah katamu. Nggak bisa hitungnya. Maaf Kiai, saya nggak setuju. Kalau makmum itu seorang istri baik buruknya tergantung suami. Aku nggak setuju. Terserah kau mau protes, nggak setuju aku kok. Itu namanya diskriminasi kok. Nggak tergantung imam. Mana contohnya? Fir'aun itu. Fir'aun itu kelakuannya lebih parah daripada setan, Pak. Setan aja angkat jempol sama Fir'aun itu. Setan angkat jempol sama Fir'aun. Apa kata setan? Bukan firman ya. Fir'aun ini, Fir'aun bukan firman. Namanya Fir'aunnya, Firla manggilnya. Apa setan kan setan. Paten kali kau Fir. Kenapa rupanya sesetan-setannya aku Fir? Kata setan, aku nggak pernah ngaku Tuhan Fir. Kau Fir, manusia Fir, ngaku Tuhan. Paten kali kau Fir. Ubur-ubur ikan lele, menyala le. Inilah kata setan tuh Pak. Kalau memang baik buruknya seorang istri tergantung kepada suaminya, maka seharusnya istri Fir'aun itu kelakuannya sama macam Fir'aun. Tapi tidak. Dengan siapa? Asia. Asia di surga, Fir'aun sampai sekarang jasadnya masih utuh. Sebagai bahan pelajaran bagi kita. Kalau hari ini kita punya jabatan, jangan terlalu sombong. Kenapa? Jabatan ada masa aktifnya. Maka selagi jadi pejabat, banyaklah kita manfaat. Gitu loh.